Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam program Sarapan Rohani Jemaat Gereja Bembase pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Februari 2025. Bapak, Ibu, sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan datang kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, sehingga segala aktivitas kita di sepanjang hari ini dapat berjalan dengan baik, sudah barang tentu di bawah naungan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita datang ke dalam doa, kita berdoa bersama. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, selamat pagi Bapa. Kami ucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di sepanjang istirahat kami, sehingga pada hari ini, pagi ini Bapa, kami dapat bangun dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat. Bapa, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami dan pelayanan kami di sepanjang hari ini, kami mohon kiranya Tuhan yang memberkati kami terlebih dahulu dengan firman dan kasih Tuhan, sehingga setiap pelayanan, aktivitas yang kami lakukan di sepanjang hari ini seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada. Bapa, pada anak-Mu, hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Engkau memberikan hikmat, sehingga apapun yang kami sampaikan adalah firman dan kebenaran dari Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarnya. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada pagi hari ini terambil dalam 2 ayat janji dan janji. Yang pertama adalah dalam Yesaya 50 ayat ke-6 dan pada Yohanes 15 ayat 13. Dalam Yesaya 50 ayat 6 firman Tuhan berkata, hamba Allah berkata, Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Dalam Yohanes 15 ayat 13, Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kasih dalam pengorbanan dan ketaatan. Di dalam sebuah perusahaan atau tempat usaha, seseorang dapat begitu tunduk terhadap apa yang diperintahkan oleh atasannya. Hal ini ditunjukkan dengan kesediaan seorang karyawan melakukan apapun yang ditugaskan oleh pimpinannya. Seringkali tindakan yang di luar akal sehat pun dilakukan demi menyelesaikan tugasnya atau memenuhi perintah atasannya. Seringkali tindakan-tindakan yang kadang di luar akal sehat yang diperbuat oleh bawahannya ini hanya demi ketundukannya atau kepatuhannya kepada atasan, demi mencapai target yang dia inginkan di dalam perusahaan tersebut. Bahkan tidak jarang anak buahnya ini melakukan atau mengorbankan sesuatu untuk demi dedikasinya, loyalitasnya, dan mereka mengorbankan materi, fisik dan pikiran serta mental demi mencapai tujuan atau demi tercapainya target
yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya di perusahaan tersebut. Kemudian Bapak Ibu, sikap yang seperti ini sebenarnya patut diperlakukan juga ketika kita berbicara mengenai ketaatan kita kepada Kristus. Yesaya pada ayat yang pertama menunjukkan kesediaannya untuk berkorban dan ketaatan penuh terhadap apa yang dikehendaki Tuhan di dalamnya. Bahkan ia tidak melakukan dengan berbantah-bantah. Ia tetap taat dan rela melakukan kehendak Tuhan pada saat orang-orang memukulnya, mencabut janggutnya dari pipinya, dan meludahi serta menodai mukanya. Ada penghinaan yang dialami olehnya karena ketaatan terhadap perintah Tuhan. Tetapi ia justru menyatakan sukacita dan pujian kepada Tuhan yang menjadikannya sebagai hamba, yang membawa setiap orang datang kepada Allah, dan ia merasa bangga karena Tuhan telah memakainya untuk menyuarakan keselamatan yang besar bagi umatnya. Apabila kita berbicara mengenai ketaatan dan pengorbanan, tentu tidak ada yang lebih besar dan berharga jika dibandingkan dengan kasih Kristus terhadap dunia ini. Dia taat menjalani penderitaan yang sedari awal telah ditentukan baginya. Dia rela berkorban, didera dan disiksa, bahkan tubuh dan darahnya dia serahkan bagi keampunan dosa kita, bagi setiap makhluk yang percaya kepadanya. Pada ibadah minggu, kita telah menerima undangan pertemuan kudus Tuhan. Kita mengenang kembali, mengingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan yang dianugerahkan secara cuma-cuma bagi kita sebagai umatnya. Bahkan Allah, Tuhan Yesus sendiri memandang orang-orang yang membuatnya harus menanggung setiap penderitaannya itu sebagai sahabat yang senantiasa perlu didampingi untuk menunjukkan kasih-Nya kepada setiap manusia. Demikian kiranya setiap orang yang telah menerima kasih pengorbanan Kristus memiliki kepatuhan yang penuh terhadap apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup sesuai dengan ajarannya dan mengikuti teladan Kristus dalam setiap aspek kehidupan kita. Ini mencakup komitmen untuk taat kepada firman Tuhan yang mendorong kita untuk mencintai sesama, mengampuni yang bersalah, dan melayani dengan rendah hati. Ketaatan ini juga terlihat dalam kesediaan kita untuk menjauh dari dosa dan menjalani setiap perintah Tuhan, serta berpartisipasi dalam persekutuan-persekutuan gereja untuk mendalami iman dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Dengan demikian, ketaatan kita atas karya penyelamatannya menjadi bukti nyata dari kasih dan pengorbanan yang telah Dia lakukan di kayu salib. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan setiap komitmen ketaatan yang kita nyatakan berdasarkan kasih-Nya yang besar itu. Amin. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati segala aktivitas dan pelayanan kita di sepanjang hari ini, dan kita senantiasa dapat bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa atas berkat kasih karunia firman-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa, ajarlah kami anak-anak-Mu tetap setia dan taat kepada-Mu ya Bapa, di dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pelayanan kami, sehingga kami benar-benar mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dimanapun
kami berada, dimanapun kesempatan-kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sehingga sungguh benar ya Bapa, kami dapat menjadi pewarta firman Tuhan. Kami sungguh dapat menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami berdoa bagi setiap kami, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, dan jemaat Tuhan yang ada di Galangmingyang Abian Base. Bapa, kami membawa ke dalam tangan-Mu untuk setiap kami, di dalam kami melaksanakan kewajiban kami setiap hari. Anak-anak-Mu di dalam jemaat ini yang ada dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, karena sakit penyakit, ataupun karena faktor usia, kami membawa ke dalam tangan-Mu kiranya kuasa darah Yesus yang dapat menyembuhkan setiap kami dan menghibur setiap kami, sehingga pada waktu Tuhan kami dapat pulih dan sembuh dengan sempurna. Bapa, kami juga membawa ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan-pergumulan yang Kau izinkan kami hadapi. Dan kami yakin percaya Tuhan hadir di dalamnya, sehingga setiap permasalahan pergumulan yang kami hadapi dapat kami lalui, dapat kami selesaikan bersama Tuhan, sehingga iman percaya kami semakin bertumbuh di dalamnya. Bapa, kami membawa setiap pelayan-Mu, Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis, setiap orang, anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan di gereja Galangmingyang Abian Base. Kiranya Engkau memberi senantiasa kesehatan, memberkati di setiap bidang usaha dan pekerjaan, sehingga dari dalamnya kami yakin dan percaya berkat Tuhan mengalir bagi setiap kami, anak-anak Tuhan yang ada di jemaat Galangmingyang Abian Base. Bapa, kami membawa sinode gereja kami di KPB Bali. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang Kau izinkan melayani di sana. Engkau memberkati, memberi kesehatan, kekuatan, sehingga dapat melayani-Mu dengan penuh sukacita dan kerelaan hati. Bapa, pada akhirnya kami membawa ke dalam tangan-Mu bangsa dan negara kami, serta Pulau Bali ini, Bapa, di mana kami tinggal di dalamnya. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, sehingga kemakmuran, kesejahteraan, dan kerukunan yang telah Engkau karuniakan kepada kami pada saat ini dapat senantiasa terjaga dengan baik. Bapa, demikian juga kami dengan penuh kerendahan hati memohon ampun kepadamu atas setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, baik itu dosa perkataan, perbuatan, dan pikiran kami. Karena kami yakin dan percaya Engkaulah Allah Maha Pengampun yang senantiasa mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demikian ungkapan syukur kami dan permohonan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kepada Bapa di surga kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman untuk hari ini. Selamat melayani Tuhan, selamat beraktivitas untuk sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.